Page 5. Ya, Kak. Terima kasih. Page adalah yang ya bisa dibilang paling sering hadir. Harusnya berarti udah Oke, Page, how are you? baik, Kak. Baik. So, Page, kesibukannya apa? Open kamera coba. Kesibukannya apa? Halo Anggi, halo Christian. Open kamera kalian boleh. Kesibukannya apa, Page? Ya, Kak. Kesibukan. Iya, ada sih, cuma ini perbaiki nilai tes yang rendah. Oh, apa itu kalau boleh tahu nilai apa yang rendah? Matematika, Aduh, apa soalnya, Page? Sini kakak bantu. Aduh, matematika kok dapat rendah. Sini kak bantu. Apa soalnya? matematika biasa, lanjut, Oh, ada matematika lanjut, emang apa materinya? matriks. Oh, matriks. Enak tuh kan matriks. Nah, matriks tuh ini ya, supaya Page termotivasi dan teman-teman yang lain nanti saat ngambil matematika mungkin kan, atau IT. Matriks itu dipakai untuk pengkodean. Ya, kalau kalian mungkin tahu, kalian punya BRI atau BCA atau apapun jenis banknya mobile, itu kalau kalian mengirim sandi ke database, itu kalau tidak dienkripsikan, kalau tidak dipakai matriks gitu dalam mengacaknya, itu ketahuan. Dan otomatis kalau ketahuan, uang kalian habis. Gitu. Itu salah satu tuh, kok makanya saya ambil matematika. Sekarang alhamdulillah saya paham itu. Gitu, Bet ya. Ambil matematika nanti ya. Canda, Bet. Angi, gimana kabarnya Angi? Alhamdulillah baik, Kak. Suara Angi kecil, Oh, kecil ya? Oke, sekarang udah. Angi gimana UTS-nya? Apakah ada nilai yang lebih atau Sekarang gimana? lagi apa sih? Lagi apa? Lagi PAS. Apa? Lagi PAS. PAE itu apa? Ujian akhir semester. Oh, yuk. Angi kelas 10 ya? Iya. Oh iya bener, Angi kelas 10. Kakak pikir kelas ini. Kakak pikir udah nyiapin ujian buat masuk fakultas ya. Wah, belum, masih jauh. Iya ya. Oh gitu ya. Apa apa ujiannya apa nih yang paling sulit? Oh yang dipersiapkan deh mungkin. Apa ya? Udah lewat sih kemarin matematika. Oh itu itu yang paling susah ya. Iya. Oh iya ya. Oke. Padahal matematika itu ini ya teman-teman, apa namanya, seru loh. Ya kalian mungkin melihat angka dan rumusnya ya. Kalau saya sih nggak melihat itu ya. Saya melihatnya logikanya. Apalagi kalau vektor tuh saya senang sekali itu. Angi dapat matematika apa nih? Maksudnya matematika biasa. Kan masih kelas 10. Oh, kan nggak tahu ya sistemnya. Kalau kakak dulu udah jurusannya IPA di kelas 10 udah dapat matematika minat sama wajib namanya. Nggak tahu deh kalau kalian. Sekarang peminatannya kelas 11. Oh iya, iya. Ambilnya nanti peminatan matematika pasti. Iya. Oh, ih, serius Angi mau ngambil matematika?
Enggak, maksudnya kan nanti peminatan tuh ngambil beberapa mapel gitu. Oh, iya. Oh, matematika salah satunya. Iya. Widih. Anggi suka ya berarti matematika? Aku suka Kak sebenarnya dari kecil, cuman Oh, sekarang rada cuman beda gurunya. Kayak ngasih latihan soal sama yang di ulangan ini ya beda. Bingung jadinya. guru. Oh, guru itu mempengaruhi berarti ya. Iya, itu satu angkatan aku nggak ada yang bisa semua ulangannya. Kasihan sekali. Oh, gitu ya. Iya sih ya, kakak alhamdulillah dapat guru kemarin di SMA. Seru ya. Oke, semangat lah Anggi ya. Makasih Ya, Kak. kapan-kapan kalau kalian Faith, Nabila, Anggi, Christian, Hafiz, kalau kalian punya persoalan matematis, saya bisa bantu ya. Jangan inilah ya. Cuman kalau di SMA serunya kan nanti ada project kalau nggak salah. Tapi di fisika sih ya. Kalau kakak dulu proyeknya pembuatan pesawat untuk pembuktian teori Bernoulli. Pesawat ini bukan 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 ini apa kerangkanya gitu. Pakai pipa memompanya, terbang deh. Seru tuh. Gitu ya. Kalau Christian gimana kabarnya Chris? Ini udah 15 menit kita main-main dulu lah ya. Kalian mungkin jenuh. Jadi kita main-main dulu. Christian bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Ujiannya gimana Christian? Belum ujian, Kak? Kapan ujiannya? Hari Senin nanti, tanggal 2. Sampai? Sampai Selasa depan. Oke, I see. Christian kalau ujian gitu kursusnya stop dulu atau tetap gas? Aku Gimana? gas, Kak. Maksudnya tetap lanjut gitu. Tetap Ya, gini. lanjut. Oh, lanjut. Oh, nggak berpengaruh berarti ya. Ya, Iya, dapat bagus ya karena memang saya berusaha keras gitu. Gitu ya Christian ya? iya, Kak. Oke. Mata pelajaran apa yang paling seru? POP Sama Christian. aja sih, Kak. Widih, sama aja. Tumben nih kakak dengar cowok bilang ini. Kalau cowok biasanya kan ya PJOK tuh biasanya atau olahraga. Ya, PJOK. Yang paling susah fisika. Paling susah matematika, Loh, loh kena. Oke, terus itu yang fisika, paling. biologi, kimia. Aduh, kok aneh banget kalian. Nanti kalian ini ya, itu paling banyak digunakan itu ya. Tapi implementasinya sih ya, kalau teorinya mungkin agak bored gitu ya. Agak membosankan mungkin bagi kalian ya. Tapi seru tuh sebenarnya. Christian udah kelas berapa, Chris? Kelas 11. Nanti kuliah mau ngambil jurusan apa niatnya? Belum terpikir, Kak. Belum terpikir. Oh, oke. Kakak pikir mau memperdalam matematika kan. Kakak kasih tips dan triknya. Oke, Chris. Oke. Nabila, gimana kabarnya, Bil? Ini udah 20 menit kita. Alhamdulillah baik, Kak. Ujian aman? Belum ujian. Oh, minggu depan ya? Sama kayak Christian berarti. Iya. Kok beda-beda ya? Ini mungkin teman-teman kalian yang nggak hadir itu sedang ujian ya. Takut persiapannya kurang, jadi ya oke. Kalau Hafiz gimana Hafiz? Halo, Hafiz. Ya kak, Gimana kabarnya? ya baik-baik, alhamdulillah. Hafiz, kegiatan mabiknya itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau berapa, Hafiz? Ah, ini kemarin itu satu eh satu Hmm. angkatan. Jadi ada beda satu angkatan sama 3 angkatan. Hmm. Jadi bisa-bisa nggak tahu saya terlalu rumit ya Oh, jadwalnya. oh, oh, kalian nggak sekalian gitu ya, tapi perangkatan.
ada per angkatan, ada yang per 3 angkatan. Oke. Kemudian itu tergantung berarti ya jadwalnya nggak tetap gitu ya. Oh, kalau Kemarin. Ramadan mungkin ya baru itu sekalian ya. Iya. Oh, I see. Oke, thank Kalau you Bila, Hafiz, Angi, Christian, Faith. Ini YW udah datang nih. Paris. Ini Kania kemana ya? Bentar ya. Halo Paris, how are you? Baik, Kak. Gimana Riz kegiatannya? Apanya? Kegiatan lombanya aman? Lomba apa, Kak? Loh, bukannya Paris ikut futsal? Enggak ada, Kak. Oh, enggak. Paris kesibukannya apa, Riz? Makan. Oke, Paris nanti sama ini ya, sama Hafiz ikut kelas hari Minggu ya, Oh, jam berapa tuh, Kak? jam 4. Siap. Oh ya. Ya, itu nanti kakak yang ini sebagai tutornya. Ya, kebetulan lah. Supaya kakak mengajar dengan lebih gitu ya, karena kakak tahu karakter murid kakak. Halo Kania, Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke, Kania nggak ujian? Aku Minggu ini minggu maksudnya. depan udah mulai ujian. Kania kelas berapa kalau kak boleh tahu? Aku kelas 2 SMA. Oh, rata-rata ya. Rata-rata kelas 2. Tutor sebelumnya siapa kan? Namanya? Lupa Kak namanya. Lupa. Oke, nama kakak Azali Parabi ya, panggilannya Abi. Ingat itu ya? Silakan Hafiz. Ingat ya kan? Christian. Iya Kak. Parah nih kalian, aduh. Oke kan, kannya kemarin tidak sempat hadir. Besok hari Sabtu kakak ikutkan ke kelas kakak ya, yang hari Sabtu Python Pro juga. Jam 7 tapi. 7 malam bukan 7 pagi. Boleh? Bisa? Bisa Kak. Iya, nanti di situ materinya baru masuk ke ini. Materi yang kemarin kalian pelajari. Fungsi bersarang. Oke, teman-teman. Sekarang kita belajar ini ya. Ini sebagai tuntutan juga. Kalian udah masuk ke hackathon. Ya, hackathon lagi. Dan saya sudah memforward terkait lomba di grupnya. Silahkan nanti kalian ikut ya. Kalau bisa ikut. Jangan pandang ada triknya ya orang ikut lomba dan lain sebagainya. Itu yang pertama, jangan kalau kalian ini takut untuk kalah dan menangnya, jangan pandang itu dulu menurut Kak. Tapi kalau kalian ingin serius di IT, lihat kondisinya dulu. Amati pipes perlombaan coding itu seperti apa. Itu yang paling utama menurut Kak. Nanti kalian pasti terbiasa terus. Dan kalau kalian nggak mau ikut juga nggak apa-apa ya. Tapi recommended lah ya buat kalian yang sedang mempelajari IT atau coding, silahkan ikut lomba. Kakak kalau masih ada lomba-lomba seperti ini, sering ikut dulu. Tapi sayangnya timnya kurang. Oke, nah di hackathon nanti kalian dituntut untuk membuat project, kemudian di laboratorium masing-masing, kemudian jangan lupa dipublish, ya, publikasikan dengan cara mengklik. Ini mungkin masih ada yang belum tahu caranya. Ini kakak perlihatkan. Ini nih, misalnya proyeknya misalnya tanya jawab. Klik dia, ya. Kemudian klik yang ini nih, description and publication, ya. Kemudian to community or to class, ya. Klik aja ke sini. Oke, teman-teman, paham? Aman ya? Halo, halo.
Kalian di sana? Bila? Ya, Kak. Oke. Nah, sekarang kita coba belajar tentang hal ini. Ini langsung saja lah ya. Kalian nanti dituntut untuk membuat project ya. Kemudian tulis modul kita untuk Anda sendiri maksudnya ya. Untuk melatih salah satu keterampilan kalian dan bagikan atau share di kelas. Kemudian ya di kelas saya Aula Ketenaran, kalau OPIM-nya. Kemudian menulis program pembelajaran tingkat lanjut untuk membantu siswa dengan menggabungkan modul kita sendiri. Nah, sekarang kita berbicara pengembangan tim. Ya, mengapa pengembangan tim sangat penting dalam IT atau tim developer ya. Nah, proyek besar membutuhkan sumber daya dan waktu. Kemudian paling sering tim akan menyelesaikan pesanan lebih cepat dari satu pengembang berbakat. Artinya apa? Kebanyakan kalau kalian sudah berbicara atau menggeluti dunia coding, kemudian IT lah ya secara umum, itu jarang sekali yang bekerja secara individu. Kania ya. Jadi Kania, Faith, Faris, Pelangi, Nabila, kemudian Hafiz, Christian, itu kalian harus punya tim. Atau mungkin kalian kalau ingin timnya itu sekaligus sahabatnya ya circle mungkin ya, lebih dekat gitu, lebih paham kalian. Gitu, ya. Apa yang penting diperhatikan dalam kerja tim agar tidak ada kesalahan dan menyelesaikan pesanan tepat waktu? Pengembang tim itu mirip dengan konstruksi ya, di mana setiap anggota mengetahui apa yang harus dia lakukan dan memahami apa yang dapat dia harapkan dari orang lain. Ya, ada baiknya kalau kalian mempunyai tim itu dari circle kalian, karena kalian tahu karakter teman masing-masing atau setiap orang yang ada di tim itu. Sehingga kalau kalian menyuruh, ya terutama sebagai ketua ya, kakak pernah di posisi itu, kita enak gitu ya, lebih enak kalau kita udah kenal sama orangnya. Kalau belum itu kayak, ini kerjain ya, nanti tanggal segini. Nah, kalau kita lihat dia belum ngerjain, kita mau mempertegas nanti mungkin terbilang salah ya. Karena ya kita juga tidak terlalu kenal kan. Karena bukan circle. Itu salah satu keunggulan kalian mencari tim atau tim kalian itu adalah circle kalian juga. Gitu. Nah, sekarang perencanaan itu apa? Perencanaan adalah bagian penting dari proses pengembangan. Jika kerja tim tidak terorganisir dengan baik, otomatis pengembangan produk dapat berlangsung lama. Ya, tidak selalu ya, tergantung lah ini. Tergantung proyeknya seberapa besar. Kalau kecil kita nggak perlu pakai perencanaan juga bisa. Kalau besar atau di dunia nyata itu memang tidak ada yang kecil. Sehingga kalian membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Yang paling optimal matang. Yang nggak optimal atau minimalnya adalah terstruktur. Gitu ya. Kemudian, aturan pengembangan tim harus dengan jelas menentukan daftar tugas, terutama ketua. Anda tugasnya ini, Anda itu. Harus jelas. Tugas harus dipisahkan satu sama lain, karena jika beberapa pengembang melakukan tugas yang sama, maka setiap orang akan melakukannya dengan caranya masing-masing. Betul, ya, makanya kalau kalian sudah di dalam suatu tim, kemudian menyuruh seseorang melakukan ini, itu, A, B, C, maka kalian pasti seharusnya sudah percaya sama orang itu dengan codingan yang dia buat. Gitu ya. Sehingga ya kalau ada tugas yang satu kalian berikan kepada dua orang, kemungkinan untuk sama dan tidaknya itu adalah 50-50. Ya, karena karakter orang itu kan beda-beda. Jadi mungkin dia mau melalui cara A, cara B. Gitu ya. Kemudian penting untuk menggunakan nama jelas untuk modul, fungsi, dan variabel, dan juga mengomentari kode Anda. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran kita yang kedua. Makanya nama variabel, fungsi, kalau bisa jelas, jangan terlalu pendek, jangan juga bikin ribet terlalu panjang. Sehingga rekan kita itu yang utama. Rekan kita memahami apa yang ingin kita tuangkan gitu. Nah, kalau misalnya Faith nanti menulis variabelnya A, X,
apa? Ya mungkin dia paham karena dia yang menulis kode. Tapi untuk apa namanya? Membangun, mencapai tujuan bersama lah ya istilahnya. Kita itu tidak boleh seperti itu. Harus mengesampingkan ego gitu ya. Oh ini lebih cepat. Jangan seperti itu. Kemudian kita dapat menggunakan yang satu ini, mungkin kalian udah kenal ya, bahkan sangat kenal, mind map untuk membuat your planning ya, perencanaan itu sendiri. Nah, di mind map ini dapat menggunakan diagram koneksi, dry, mungkin kakak biasanya pakai ini sih ya, dry IO, kemudian peta mental, ini Kanban lah ya, kemudian maybe itu aja sih ya yang sering dipakai itu. Gitu ya. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan informasi secara visual dan menyusunnya secara efektif. Itu ya, kalian mungkin lebih tahu ya. Nah, ini contohnya. Jadi penulisannya tujuannya apa, kemudian tugasnya apa aja. Gitu, tugas kemudian yang perlu dilakukan, kemudian tugasnya adalah menulis kuis ilmu komputer. Apa nama modulnya, eksekutornya apa, bla bla bla. Gitu. Nah, sekarang keterampilan apa yang bisa dilatih dengan program ini? Kita dapat menciptakan tugas apapun. Contohnya program untuk menghitung waktu saat pengguna telah berlatih, kemudian game virtual di bidang kecil yang memungkinkan pengembang masa depan mengembangkan pemikiran logis dan bahkan permainan atau lelucon, karena setiap orang terkadang butuh istirahat seperti permainan tebak angka dan masih banyak lagi. Nah, sekarang selain mind map, kita menggunakan tools namanya daftar periksa atau checklist ya. Nah, kalau Nabila pakai apa biasanya kalau untuk melakukan ini? Daftar periksa ini pakai apa biasanya, Bil? Apa yang atau belum pernah pakai ini? Masih pakai buku aja? Iya, Pakai buku aja? iya. Kalau Paris biasanya pakai apa, Paris? Untuk membuat kegiatannya, daftar periksa. Oke, buku juga, Pak. Oh, buku juga. Kalau Fight? Pakai buku juga, Kak. Oh, buku juga. Kalau Anggi? Buku juga ingin. Anggi? Iya, Kak. Buku? Serius? Iya, ya maksudnya nggak apa-apa sih. Maksud kakak, kok kalian bisa semuanya pakai buku? Kan ya, bagaimana kan? Pakai buku juga, Kak. Christian? Pakai buku juga, Kak. Hafiz? Hah? Jangan bilang buku Apa? juga. Untuk Di buku membuat juga kayaknya. buku juga. Oh, oke. Kalau kakak pribadi makainya ini ya, Microsoft To Do, To Do List. Banyak lah ya, Kanban juga dipakai. Ya, itu bebas lah ya, tergantung enak. Dan yang paling enak memang buku ya, bisa dibawa kemana-mana. Kalau HP itu cenderung pasti yang kita buka itu berbeda nanti. Kemudian ini, prosedur kerjanya seperti ini. Tentukan fungsionalitas, menentukan eksekutor tugas, buat daftar periksa, tulis modul, bagikan modul, salin, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini dia peraturan di hackathon. Penyelenggara, bla bla bla, formulir partisipasi tim, bla bla bla. Gitu ya. Ini hackathon tuh sebenarnya kan kalian bisa tim, bisa juga individu. Gitu ya. Ya, itu doang sih ya, teman-teman. Jadi perencanaan mind map silahkan sekarang saya membutuhkan kalian semua satu nanti ya sebagai contoh ininya, contoh orangnya. Silakan buka platform kalian, kemudian saya ingin kalian merencanakan ide apa yang ingin dibuat. Harus. Harus ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian tidak sendiri ya. Kakak di sini akan sebagai guider kalian ya. Apa namanya? Supervisor lah. Yang akan menuntun kalian hingga itu jadi.
Tapi jangan tidak aktif ya, maksudnya tuh tanya kakak gitu. Ayo, semua share screen boleh nggak? Kakak supaya ke-record maksud kakak ya. Ayo. Faith, Paris, Kania udah share screen? Hafiz, Christian? Kania dari mana Kania? Kakak belum tanya Kania dari mana ya? Dari rumah aku maksudnya, Kak. Iya. Aku dari Tangerang Selatan. Oh, deket ya kita. Kakak dari Bogor ya Kania? Oh alah. Temen kakak banyak dari Tangerang Selatan. Tangsel ya. Ayo teman-teman. Nanti diceritain ya, kakak pilih siapa gitu. Pakai ini aja lah, nanti spin aja lah. Supaya kalian tidak, supaya dak dikduk semuanya ya. Ayo, Angi, mana Angi? Christian? Udah habis. Nabila? Paris? Udah Paris. Faith? Gimana Faith? Ayo dibuat ya, mau ngebuat apa? Perencanaannya dulu aja, maksudnya nggak langsung ini fungsi yang akan saya pakai, tugas fungsionalnya begini. Kemarin ada adik kalian dari Python Start, itu dia membuatnya sederhana banget tapi seru. Ini apa namanya, bot quiz gitu. Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya dia pakai fungsi input dan loop, while loop doang. Gitu doang, tapi bagus ya, menarik sekali tuh. Dia bagus, penyampaiannya bagus. Kemudian ada satu lagi dia ngebuat kayak apa namanya? Bukan game labirin. Tapi ngebuat ini apa sih namanya? Kayak orang tersesat di hutan gitulah. Tapi dia pakai fungsinya itu while pakai ininya elemennya itu apa? Programnya itu while. Seru itu ya. Jadi ya yang membuatnya seru penyampaiannya ya. Mungkin kalau kita jalankan biasa-biasa. Dan kalian akan belajar itu juga ya. Public speaking. Oke, ayo. Gimana Fit? Mau ngebuat apa? Nggak harus seperti di situ ya, Bill ya. Bila mau membuat apa, tuangkan dulu aja. Nggak apa-apa. Saya mau ngebuat misalnya ini Kak. Mau ngebuat apa ya? Monster memakan tokoh utama gitu. Gitu. Apa aja nanti bagiannya gitu Bil. Atau bot, mau buat bot juga silakan. Misalnya bot yang merekomendasikan musik, kemudian bot yang apa lagi? Bot yang maybe yang mengeluarkan lelucon gitu dan lain sebagainya. Gitu-gitu ya. Ayo Christian. Paris. Main mapnya dulu. Main mapnya dulu ya. Kania, bagaimana kan? Ayo, apa idenya kan? Apa judul hackathon yang akan dibuat lah gitu. New element tuh ya, di new element klik 2 kali aja. Ya. Mungkin program horor mungkin kan? Kakak nggak tahu. Ya, di sini eh, di algoritmik untuk diketahui kalian tidak hanya belajar coding ya. Maksudnya coding itu memang yang utama, tapi di samping itu public speaking, kemudian kayak apa namanya? Time management kalian akan pelajari semuanya.
Dan ini salah satunya untuk ini apa namanya? Yang bagian mind mapping ini jatuhnya di pengorganisasian ya sebenarnya. Gitu. Gitu teman-teman. Ayo kakak beri waktu sampai maybe 50 lah ya. Nanti sampaikan ke kakak. Kita spin siapa yang akan menyampaikan. Oke? Oke. Kak, ini habis bikin judul, bikin tujuan utama gitu, Kak.
Cek, ada pertanyaan kan? Kania ada pertanyaan? Ini habis bikin judul, bikin tujuan utamanya, Kak. Yang mana? Kakak nggak lihat. Ya, boleh. Tujuannya boleh. Kemudian nanti tujuan utamanya ngapa? Sebenarnya itu samping aja. Yang perlu itu nanti secara fungsional dia mau ngapain gitu. Atau tujuan utama juga bisa dikatakan demikian. Misal puzzle block tujuan utamanya Kania ingin kakak nggak tahu Kania ingin mengurutkan angka misal ya ini dari 1 sampai 9 gitu. Nah, kemudian di breakdown ya, dipecah. Nanti Kania menggunakan apa gitu rencananya ya. Nanti kakak akan luruskan ya tapi. Gitu kan. Gimana? Oke, makasih, Kak. Sip. Paris, mantap. Christian? What happened? Christian kemana? Angi? How are you, Angi? Hmm. Cek, Angi. Apakah? Hafiz mana Hafiz ini? Kenapa nggak kelihatan Hafiz? Fight gimana Fight? Aman? Oke. Aman. Angi? Kok kak nggak bisa lihat screen Angi ya? Nabila udah keren nih. Oh ya, idenya. Hafiz gimana Hafiz? Belum kelihatan, Hafiz. Paris udah aman. Paris belajar mau ini ya, mobile developer ya? Nggak ada kak. Web itu Kak. Oh, web developer. Itu web developer. Nggih. Hafiz pakai apa? Paris pakai apa? Pakai PHP. PHP? Nggih. Oh, keren. Kalau kakak nggak fokus ke web ya kakak. Kakak fokusnya ke machine learning. Mantap ya Paris ya. Hafiz, how are you? Ini sekarang kakak sepin nama kalian aja lah. Oke, di sini pertama Faris, Kania, kemudian Fight, Pelangi, Oh. kemudian siapa lagi? Pelangi, Kapi, Wido. kemudian Betul kayak Nabila, kemudian siapa lagi? Christian,
Iya, tapi malah kacau. Kemudian siapa lagi? Maksudnya 4, 6, 7. Di sini ada 7 orang enggak ya? Iya, betul. dua 7 orang. tapi belum. Kalau kakak ikut deh, supaya kalau kakak kena berarti kita nggak presentasi ya. Gitu aja ya teman-teman. Setuju? Tapi harusnya tahu aplikasi. Setuju nggak kalau kakak ikut yang terpilih maksudnya? PRA Canda teman-teman. Kalian harus presentasi. Tidak boleh tidak. Yang kelas 10 itu kak? BO Prabowo. Oke, sekarang cukup ya teman-teman. Sekarang silahkan stop share semuanya. Jadi tidak jadi tidak apa-apa. Yang penting kalian harus public speaking dulu ya. Yang penting. Angi, stop share Angi. Oke, ini sekarang kakak yang share screen. Ini nama-nama orang-orang yang hebat ya. Kalian lihat layar kak. Berdoalah supaya kalian terpilih ya. Oke. Dak-dikduk pasti mereka. Oke teman-teman, siap? Saya ingin kalian menanggapi saya dulu. Halo, halo. Siap? Siap. Oke. Now we will spin. Oke. 3 orang lah ya. Nabila 1. Oke, Bill. Siap-siap ya, Bill. Kita remove Nabila. Oke. Orang yang kedua, Bill yang pertama ya nanti. Oke. Presentasi ya kak? Ya, sampein mau ngapain nanti. Christian. Wow. Selamat Christian ya. Presentasi maksudnya mau bikin apa nanti ya? Kemudian jelasin nanti kakak coba bantu gimana. Itu Christian. Christian di remove ya. Kemudian dari 5 orang nih siapa yang terpilih? Paris. uh. Kania. Waduh. Oke deh. Oke, sekarang Nabila, Christian sama Kania. Kalian share screen aja ya. Share screen mind mappingnya, kemudian sampaikan. Ayo. Nggak apa-apa kalau nggak belum jadi. Nggak apa kalau 2 blok nggak apa-apa juga. Asalkan kalian bercerita aja. Ayo, Bill. Oke, Bill. What happened in this mind mapping? Gimana? Ceritakan kita. Jadi nanti mau ngebuat apa gitu. Ke teman-teman, salam ke teman-teman dulu ya. Selamat malam semuanya gitu. Jangan ke kakak doang. Ayo. Selamat malam semua. Terus dong. Kenapa, Bill? Jelasin mind mappingnya gimana? Ayo. Jadi sini saya mau ceritanya mau bikin kayak apa ya, Oke. semacam Berpetualang. petualangan, iya. Oke, petualangan. Itu nanti gimana? Make apa aja kira-kira? Yang terbayang maksudnya, yang terbersit di saat kita membuat ini nanti Wila bilang pilih habitat yang mau dikunjungi. Berarti make fungsi ini ya nanti. Input ya. Gitu, Bill. Ya, bisa dibilang begitu. Kemudian terus? Misalnya kakak nanti kan Bilah menyediakan pilihan 3. Kakak milih yang kedua. Itu berarti gimana terus? Ya, nanti di Proses. iya. Maksud Kak, apa yang akan menjadi isinya gitu supaya game Bilah menarik gitu? Ayo. Diapain gitu? Belum kebayang atau udah kebayang? Belum sempat ditulis. Ini nggak bisa di apa ya, kayak cetak gambar begitu.
cetak, maksudnya mau digambar. Gimana maksudnya? Ada kok tulisan yang ini di pojok kiri bawah. Cetak gambar. Kakak nggak ngerti. Tulisan-tulisan gitu maksudnya. Bukan. Gimana maksudnya? Kan supaya bisa diperlihatkan gambar hewannya gitu. Oh, di programnya diperlihatkan gambar hewannya. Iya. Oh, belum ke situ. Itu ada di Python Pro 2 ya, untuk menampilkan gambar. Itu bukan di Python Pro 2 sih. Di Python Pro modul ke-6 nanti kita udah berbicara tentang gambar. Itu agak ini, Bill. Tidak sederhana ternyata gitu. Itu yang ingin Kak sampaikan. Jadi kita perlu belajar hal lain untuk memanggil gambar. Nah, opsinya kalau dari Kakak, bila nanti deskripsikan aja. Ya, deskripsikan pakai kata. Katanya ya diukir lah gitu ya, ada seninya gitu. Misalnya, Kakak memilih nomor 2. Anda memasuki tempat yang paling jarang dimasuki seseorang. Ini adalah tempat. Nah, itu pasti menarik itu. Orang membaca. Gitu, Bill. Gitu ya? Oke? Oke. Nah, sekarang misal Kakak udah memasuki nomor 2, Bill. Ini supaya Bilah kebayang mau ngapain. Kemudian dideskripsikan. Nah, sekarang gimana terus, Bill? Apa yang menjadi Kakak, wow, programnya sederhana tapi wow gitu. Apa kira-kira yang terbersit di pikiran Bilah yang harus ditambahkan? Tapi pelunya tadi udah Kakak dapet sih ya. Ya memang benar nanti di game itu kita membutuhkan gambar ya. Cuman kita masih belum belajar ke situ lah. Coba Bill, misal Kakak klik nomor 2 terus muncul kata-kata, terus ngapain? Nah, itu pertanyaannya. Ayo. Ya, dapat pelajaran baru tentang hewan-hewan yang belum diketahui gitu. Oke. Oh, berarti nanti misalnya berarti Bilah nanti pilihannya jangan hewan mungkin ya Bill ya. Tapi buat aja 4 tempat. Pertama kebun binatang, kemudian perpustakaan, kemudian yang lainnya apa? Tempat pameran, kemudian ini. Nah, itu sediain tuh pilihan-pilihan. Misalnya kalau di kebun binatang Anda ingin mengetahui tentang hewan apa gitu. Kemudian sebutkan ciri-cirinya, apa yang membedakannya dari yang lain. Itu lebih bagus menurut Kakak. Gitu gimana, Bill? Jadi nggak satu hewan, nggak satu ekosistem, nggak satu ini doang. Ekosistem doang, bukan hewan doang. Gimana kalau gitu? Ya, bagus. Tapi tapi balik lagi ke Nabilah sih ya. Nanti mungkin Bilah punya ide yang lebih. Maksudnya Kakak nggak kebayang di sini, silahkan. Oke, thank you Bilah. Udah cukup? Ya, sudah. Oke. Silahkan sekarang Christian. Stop share ya, Bil. Ayo Christian. Saya belum siap, Kak. Belum. Nggak apa-apa. Sampein idenya mau apa aja gitu. Belum kebayang? Belum kebayang, Kak. Oke, nggak apa-apa ya kalau belum. Ya udah, ke Kania aja deh. Kania gimana kan? Ayo. Oke, ini dia. Oke kan. Ceritakan kepada kami. Oke, ini dia. Aku pengen bikin games gitu Kak, karena aku suka main games. Oke, nama gamesnya? Puzzle block itu kayak game Tetris. Kakak tahu game Tetris nggak Kak? Enggak. Jelasin dong dikit gimana. Yang ini utamanya aja. Itu tuh kayak elemen-elemen blok yang bisa disusun gitu buat nyelesain I tugas. see. Iya ya, I see. Oke. Oke, kemudian di sini Kakak membaca tujuan utama memahami logika dasar dalam pemrograman. Oh,
Oke, sip. Kemudian komponennya menambah atau menyusun blok. Nah, nanti pertanyaan kakak, namanya puzzle block. Kira-kira banyak make apa di sini nanti, kan? Fungsi apa gitu maksud kak? Itu belum tahu, Kak. Belum tahu, oke. Jadi nanti kakak nggak tahu ya nanti maksudnya di blok-bloknya itu mau seperti apa. Tapi nanti kita bisa pakai while lah ya. Sama mungkin input ya. Jadi dibuat aja dalam bentuk ini ya nanti kan. Tahu kakak nggak tahu ini ya gambarnya, cuman tahu tic-tac-toe nggak? Tic-tac Kan? tuh kayaknya tahu deh aku. Iya, mungkin tadi kakak pikir kayak gitu ya yang mau di kan itu kalau diagonal, kemudian horizontal, vertikal itu baru dia game kan. Kita bisa pakai fungsi sederhana, input, print dan lain sebagainya. Nggak Oke, harus Kak. pakai fungsi gitu. Oke, ada lagi kan? Enggak, Kak. Oke, kalau gitu cukup. Terima kasih ya. Masih, Thank you Kak. teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Atau ada yang mau presentasi lagi? Dimanfaatkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian kedua, itu remix program. Nah, ini apa Kak? Nah, jadi nanti kalian sudah tahu prosedur kerja di hackathon itu, tentukan fungsionalitas program kalian, eksekutor tugasnya, membuat daftar periksa untuk kerja individual, kemudian tulis modul, kemudian bagikan modul tertulis di bagian kelas. Nah, ini dia bagaimana cara membuat salinan proyek orang lain. Kalian nanti kalau ingin mengklik atau melihat proyek orang lain, klik yang pertama kelas saya, kemudian proyek Python, kemudian temukan proyek yang diperlukan, misalnya proyek baru. Nah, diklik aja ya nanti bebas. Saringannya tapi Python, ingat itu. Nah, ternyata kalian dapat membuat remix. Salinan proyek akan muncul di bagian lab dengan nama yang sama. Nah, kalian hanya perlu menekan tombol ini. Ini keren nih ya. Dia udah seperti ini yang dibuatnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian dapat meremix proyek orang lain. Artinya apa? Mungkin kalian stuck di ide kalian, saya harus menggunakan fungsi apa. Silakan nanti ke bagian the whole of theme ini, filternya Python, diklik Python komunitasnya, kemudian cari itu. Ada pasti judul-judulnya, klik aja. Itu kayak gimana, kemudian kalau kalian, oh ini kayaknya sama nih, kode saya. Mekanisme game saya atau cara kerja game saya sama. Buat remix. Kemudian ini nanti akan muncul di lab kalian. Nah, sekarang kita dapat menulis file utama itu di program di mana semua modul yang diperlukan akan terhubung dan interaksi program dengan pengguna akan diatur. Pengguna akan memilih apa yang harus dilakukan program. Oke, mungkin itu doang ya yang ingin Kak sampaikan malam ini, nggak banyak ya. Silahkan kalian berpartisipasi dan kalau bisa minggu depan proyek kalian jadi ya. Ya nggak harus minggu depan sih. Kita spin lagi lah. Siapa yang terpilih, kemudian dia yang mempresentasikan game. Oke? Nah ini nih kakak tunjukin proyek adik tingkat kalian. Aduh, ini janganlah dulu. Ini rahasia itu ya. Kalian lihat lagi tadi. Ini dia proyeknya sederhana ya.
Ini belum dipublikasikan sama dia. Bentar ya guys. Nah ini aja deh. Jangan lihat codingannya. Ini nama orangnya Zapit ya. Dia itu pede banget lah intinya. Ini proyeknya sederhana banget nih. Tapi seru ya. Kalian bisa lihat screen Kak? Bisa. Iya. Di minggu ke-7 itu kita disuruh untuk menyusun apa idenya ya seperti inilah gitu di hackathonnya. Kemudian di minggu selanjutnya presentasi. Nah itu kakak merekomendasikan kalian lah ya supaya presentasi gitu sekaligus ya public speakingnya dilatih lah gitu. Nah kemudian anak ini dia pede ya kakak bisa bilang gitu, pede banget dia. Dia di saat ini kakak nggak bermaksud gimana, cuman mungkin bisa kita jadikan sebagai apa namanya keberaniannya ya. Dia mau membuat game horor gitu katanya. Dan dia ya mendeskripsikannya ya mungkin dia ini ya masih ini belum mengenal istilah malu dan lain sebagainya mungkin ya. Ya benar tapi ya dia mendeskripsikannya dan bagus benar dia cukup ini jeli ya. Dan bentuknya saat kakak disuruh buat gitu ya, dia membuatnya seperti ini. Tulisan doang, tapi keren ya. Nah, Capture One. Kamu adalah sebuah detektif yang berada dalam penyelidikan orang yang hilang. Pilih kemana kamu akan pergi. Gini-gini gamenya gini-gini. Tapi dia menyampaikannya seru. Lurus. Saat saya mengetik satu, kamu menemukan gudang terbengkalai. Apakah ingin masuk ke gudang? Yes atau no? Klik yes. Let's see. Nah, kamu menemukan sebuah kunci dan membuka sebuah berangkas. Klik yes. Kamu masuk lebih dalam dan nah gini-gini ya, gamenya seperti ini. Tapi nanti di akhir kayak ya tulisan ini yang membuat game ini ada seninya gitu. Menarik lah. Gitu ya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi materi hari ini sampai di situ. Silakan besok nggak apa-apa ya kalau kakak nanya di awal tadi kalian ujian atau enggak. Ya ini jadikan sebagai apa ya? Utamakanlah pendidikan kalian yang di sekolah ya. Jadi ini sampingan aja lah gitu. Tapi kalau kalian bisa, kakak sangat mengapresiasinya. Gitu ya. Faith, Kania, Pelangi, Faris, Bila, Hafiz, Christian. Ada pertanyaan? Ini singkat ya. Gimana? Ani mau bertanya? Enggak, Kak. Hafiz? Gimana ya? Nanya apa ya? Nggak tahu, ayo tanya aja. Bentar, bentar. Silakan, Itu silakan. kalau problem kayak gini apa ya? Bisa yang lain gak sih? Yang Selain mana, Mak? tulisan. Bisa. Kan Oh, kalau yang tadi kan tulisan. iya. Kalau untuk kebab Hanya di doang. kenapa? Ini tulisan doang. Iya, kalau Yang tadi untuk kita bab pelajarin. iya, untuk di bab ini sampai bab ini masih tulisan. Tapi nanti di bab kedepannya itu udah nggak tulisan ya. Ya ini kan untuk melatih Berarti penggunaan while, for, kemudian if else, itu aja sebenarnya ya. Dan kalau kalian mau untuk membuatnya gambar dan lain sebagainya, bisa sekali. Cuman ini bukan sekarang ya waktunya. Kita pakai Pygame nanti. Kalian kalau mau membuat itu di proyek kan nanti akan ada banyak hackathon ya, nggak hanya di sini. Ada banyak dan kalian harus presentasi. Gitu. Ini mungkin menjawab pertanyaan Nabilah ya. Gimana, Fis?
Iya. Berarti kita bakal buat sesuatu dari itu, Dari apa? something Nggak hanya tulis tulisan dari maksudnya. hewan. Ah, Ya. gimana, Bes? Nggak hanya tulisan maksudnya. Kamu bisa yang lain? Aduh, Bisa? Iyalah, iya dong. Ngapain tulisan doang ya? Kemarin yang kakak tunjukkan ini nih. Bentar ya. Kakak. kalau untuk sekarang emang tulisan doang, melatih Ya, melatih yang apa? sebelum fungsi-fungsi sebelumnya itu ya. Yang udah Tulisan. kalian Ya. ini. Ini nih Oke. kemarin udah kakak Makasih, Kak. tunjuk. Oke. Ini nih ya. Kelihatan nggak? Kalian lihat screen Kak nggak, teman-teman? Iya. Dia nggak muncul lagi. Oh, dia error. Karena filenya dihapus sama anaknya kemarin. Ya, error jadinya. Nggak bisa saya mainkan. Ya, itu ya. Itu salah satunya nanti kita pakai gambar ya. Di proyek itu. Untuk sekarang kita pahami dulu dasar-dasar pembuatan semuanya. Karena nanti kalau udah di akhir itu a bunch of codes ya. Kodenya banyak sekali tuh. Kalian pasti kayak pusing melihatnya. Nah, tapi yang membuatnya itu semuanya apa yang sudah kalian pelajari. Dasar-dasar ini semuanya. Gitu. Dan tentu saja semakin kita ke atas nanti, maksudnya semakin dalam, kalian presentasinya itu udah nggak main-main ya, harus serius. Ya, gitu. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Kalau ada lagi mungkin. Ayo, itu bagus pertanyaannya tuh habis tadi. Apakah karena mungkin tanpa visual, kalau kata-kata nggak menarik ya? Betul nggak sih? Iya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Haid? Christian? Yang tadi yang kakak tunjukin yang tulisan tuh Python Start ya. Kalian udah Python Pro. Tapi konsepnya sama sih ya. Mungkin kalian mau membuatnya lebih bersarang lagi. Itu orang itu tadi anak tuh dia membuatnya bersarang ya. Ininya, kodenya. Kalau mungkin lebih bersarang lagi kan lebih keren gitu. Gitu. Gimana kan ya? Ada pertanyaan kan? Nggak ada Kak, soalnya nggak tahu mau nanya apa. Oke. Kalau gitu mungkin ini oke, mulai minggu depan mungkin kakak akan share PPT sama recordingnya ya. Supaya ini. Tapi untuk recording sebenarnya tiap kalian bisa cek di YouTube kakak ya. YouTube tuh karena supaya nggak banyak ruang yang dipakai. Itu udah kode kelas kalian tuh kan Friday 20 ya. Gitu, Friday 20. Itu kode kelasnya. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, terima kasih sudah hadir kelas dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Makasih Makasih ya Kak. Kak. Sama-sama. Harusnya kita main game ini ya. Oke guys. Bye.